Shalom, salam sejahtera untuk Ananda semua, para peserta mata kuliah umum etika Kristen. Kita sudah memasuki minggu yang kelima, pelajaran minggu kelima, dan pelajaran minggu kelima ini sama juga dengan minggu keenam temanya. Dan karena itu kuliah kita akan dibagi atas 3 bagian. Dan bagian yang pertama ini kita akan belajar tentang dari tema besar situasi Nur Susila masa kini dari umat manusia menurut pandangan etika Kristen. Jadi ini adalah bagian pertama dari video pembelajaran kita untuk minggu kelima dan keenam. Nah, pada minggu ke-5 dan ke-6 ini kita akan belajar 3 poin penting, yaitu bagaimana ukuran objektif untuk kita menilai suatu tindakan itu baik atau buruk, ya. Tindakan itu dosa atau bukan. Ini ada ukuran objektif untuk menilai menurut para ahli. Yang kedua, bagian yang kedua dari pertemuan minggu ke-5 dan 6 ini adalah bagaimana penilaian Alkitab itu sendiri tentang suatu tindakan itu baik atau dosa. Jadi kita akan melihat bagaimana pandangan tentang dosa dalam Alkitab. Dan yang ketiga, kita akan melihat bagaimana pandangan tentang dosa menurut Neue Vertaling, ya, atau Neue Vertaling. Nah, ini yang kita akan lihat bagian demi bagian pada pertemuan hari ini. Nah, karena ini tadi Bapak bilang bahwa kita akan bagi dalam beberapa part, ya, dan ini adalah part 1-nya. Di sini kita akan lihat dalam bagian pertama ini bagaimana ukuran objektif untuk menilai suatu tindakan itu baik atau buruk, ya. Atau dengan kata lain, apakah, ya, ada ukuran yang objektif yang kita sebagai manusia dapat memakainya untuk menilai tindakan itu baik atau jahat. Nah, ada 2 prinsip yang disodorkan oleh Immanuel Kant. Ini Immanuel Kant ini seorang filsuf Jerman yang tersohor, termasyhur, ya, yang lahir tahun 1724, meninggal 1804. Nah, menurut filsuf Jerman ini, Immanuel Kant, ada 2 prinsip untuk menentukan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Ya, jadi untuk menilai sebuah tindakan baik dan tidak baik itu menurut Kant kita ukur dari 2 prinsip. Yaitu prinsip pertama, berlaku sebagai hukum yang bersifat universal. Artinya, apapun yang kita lakukan, dimanapun dan kapanpun dilakukan oleh siapapun, itu ada pada semua orang. Ya, jadi hukum yang bersifat universal. Jadi apapun yang dilakukan, dimanapun, kapanpun, itu sama kita temukan juga pada tempat lain. Misalnya kita berbuat kasih, mengasihi. Jadi dalam agama Kristen mengasihi
Mungkin mengasihi juga ada dalam agama Islam dilakukan. Berbuat kebaikan, menolong orang. Nah, ini prinsip pertama yang berlaku universal ya sifatnya. Jadi bisa dilakukan siapapun, kapanpun, dan dimanapun dilakukan. Ini menurut Immanuel Kant itu menentukan baik atau tidak baik. Jadi sesuatu yang secara bersama dipikirkan dan dilakukan yang mendatangkan kebaikan. Prinsip kedua adalah memperlakukan orang lain atau diri sendiri bukan sebagai alat, bukan sebagai objek. Ya, jadi menurut Kant, kita ini adalah subjek, kita ini adalah pelaku. Kita ini adalah pelaku. Kita bukan alat. Jadi diri kita ini jangan kita jadikan alat, misalnya alat orang lain untuk melakukan tindakan jahat. Kita diperalat, kita dijadikan objek. Seorang perempuan dijadikan objek seksual. Nah, ini bertentangan dengan menurut Kant prinsip yang baik itu. Jadi ukuran baik ialah jangan kita menjadikan diri sebagai alat atau objek orang lain. Jangan juga kita memperalat atau mengobjekkan orang lain. Ya. Jadi memperlakukan orang lain atau diri sendiri bukan sebagai alat, bukan juga sebagai objek. Ya. Kita adalah subjek, pelaku-pelaku kebaikan yang Tuhan Allah sudah berikan kepada kita sebagai ciri kita sebagai imago Dei. Ya, pelajaran beberapa minggu lalu itu. Ya, manusia adalah gambar Allah. Ya, manusia menurut Pestalozzi itu adalah makhluk moral yang terpanggil untuk melakukan hal-hal yang baik. Nah, ini dua prinsip menurut Immanuel Kant. Yang berikut, untuk ukuran untuk menentukan sesuatu tindakan itu baik atau tidak baik, ini tergantung pada tujuan dan akibatnya menurut John Stuart Mill. Ya. Jadi menurut John Stuart Mill ini, sebuah tindakan dikatakan baik apabila ia bertujuan dan berakibat membawa kebaikan yang paling besar bagi sebanyak mungkin orang. Nah, ini. Jadi tindakan dikatakan baik apabila ia bertujuan dan berakibat membawa kebaikan yang paling besar bagi sebanyak mungkin orang. Jadi kalau kita melakukan apa-apa, kita timbang apakah ini hanya membuat saya sendiri senang dan orang banyak menderita, berarti itu jahat, itu bukan baik. Tapi kalau misalnya saya misalnya menanam pohon, menghijaukan hutan, ini saya lakukan demi generasi berikut. Nah, itu berarti sebuah tindakan yang baik. Ya. Seseorang melakukan korupsi, ya, ini dikatakan perbuatan yang buruk karena dia menyenangkan dirinya sendiri, ya, dan merugikan banyak orang. Seseorang menipu, ya, menguntungkan diri, tapi orang lain tertipu, mengalami kerugian. Jadi ini menurut John Stuart Mill. Jadi sebuah tindakan dikatakan baik apabila bertujuan dan berakibat membawa kebaikan yang paling besar sebanyak mungkin bagi orang. Nah, dulu waktu perang dunia kedua, ya, waktu itu perang hebat ya di Asia Pasifik, ya, sekutu melawan Jepang. Ya, kita lihat Jepang menjajah negara-negara dengan di Asia ini dengan kejam. Dia juga membombardir Amerika di Pearl Harbor itu, ya, hancur-hancuran. Dan Amerika ingin menghentikan perang dunia ini. Bagaimana menghentikannya? Membujuk Jepang, tapi Jepang tidak mau. Jepang kasih syarat macam-macam. Maka para ahli perang sekutu dari Amerika Serikat waktu itu berpikir,
tindakan apa yang kita bisa buat yang bisa menghentikan perang ini. Ya. Jadi akhirnya diambil keputusan yang memang sesuatu keputusan yang sulit juga, yaitu akhirnya menjatuhkan 2 bom nuklir di Hiroshima dan Nagasaki. Ya. Jadi ini satu tindakan dipandang baik karena nanti mendatangkan kebaikan bagi banyak orang, yaitu menghentikan perang dunia. Dan ketika Jepang menyerah, di Indonesia terjadi kekosongan kekuasaan, Belanda sudah pergi, Jepang yang mengusir Belanda, dan sekarang Indonesia pada tahun 45 itu terjadi kekosongan dan terjadilah sudah pergerakan kemerdekaan, dan akhirnya Pak Soekarno dan Hatta itu memproklamasikan Indonesia sebagai negara Indonesia yang merdeka, berdaulat, dan bersatu. Nah ini artinya ada dampak positif bagi dunia, walaupun tindakan bom nuklir itu juga sesuatu yang buruk ya, tapi dilihat dari tujuan dan akibat ternyata membawa kebaikan yang paling besar bagi sebanyak mungkin orang. Perang dunia terhenti, tercipta perdamaian, Indonesia yang dijajah oleh Jepang bisa merdeka, dan sekarang kita menikmati alam kemerdekaan itu ya. Jadi ini menurut John Stuart Mill ya. Jadi kita lihat ukuran baik dan tidak baik ini bergantung pada tujuan dan akibatnya. Tentu Anda semua tentu punya pendapat ya masing-masing. Silakan nanti tulis pendapatnya, penilaian terhadap pandangan dari Immanuel Kant dan juga pandangan dari John Stuart Mill. Oke, terima kasih atas perhatiannya telah menyaksikan video ini. Sampai berjumpa pada pembelajaran